Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita manhwa terbaru ya guys, yang berjudul Soul Station Necromancer. Manhwa ini bercerita tentang mantan siswa sekolah menengah Kang Woo-jin yang menemukan dirinya kembali ke bumi setelah secara paksa dipanggil ke planet asing selama 20 tahun. Ketika ia kembali ke bumi, nampaknya bumi telah berubah. Dia pun mempunyai kekuatan, namun setelah kembali ke bumi dia kembali ke nol levelnya. Penasaran dengan alur ceritanya? Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Di awal scene diperlihatkan di sebuah kota Seoul tahun 2021. Nampak di sana terdapat siswa yang akan dibuli. Siswa berkacamata itu nampaknya sedang dibuli oleh seseorang. Siswa itu berkata, "Katakan saja, apa yang kalian inginkan? Atau aku bakalan terlambat untuk bimbingan sekolah. Kalau tidak ada yang mau dibicarakan, aku bakal pergi dari sini." Pembuli itu pun nampaknya diabaikan oleh siswa tersebut, dan teman-teman pembuli pun meledeknya. "Kau benar-benar terabaikan." Pembuli itu pun marah. "Hei kau bocah ingusan, berhenti di sana," dan dia pun nampaknya akan memukul siswa berkacamata itu. Namun, dia malah terkena serangan oleh siswa berkacamata tersebut, yang membuat pembuli itu jatuh. Dia nampaknya sangat marah kepada siswa berkacamata itu, dan siswa berkacamata itu berkata, "Aku nggak peduli kalau kau ingin melakukan pembulian. Aku sudah cukup sulit tanpamu." Kemudian pembuli itu berkata, "Jangan sok kuat, kau akan tamat sekarang." Dan tiba-tiba teman dari pembuli itu pun menggunakan pemukul untuk menghajar kepala siswa berkacamata itu. Orang itu berkata, "Kau pikir kami ini pajangan?" Dan siswa berkacamata itu pun nampaknya terjatuh dan mengeluarkan darah. Pembuli sebelumnya berkata, "Sakit nggak Jaimin? Kurasa sakit sekali." Nampaknya siswa berkacamata itu bernama Jaimin. Makanya menyerahlah saja. "Sekarang, ketahuilah posisimu di sekolah." Jaimin nampaknya sangat marah karena telah dipukul oleh pembuli tersebut. Dia nampaknya masih ingin tetap mau bertahan. Pembuli itu pun terkejut. Namun dia sepertinya akan membuli lagi. Dia berkata, "Baiklah, kita lihat saja seberapa lama kau bisa bertahan." Pembuli itu menyuruh bawahannya untuk memukuli Jaimin. Dia dikeroyok oleh beberapa orang. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari langit, seperti salju. Namun itu bercahaya. Dia pun tidak menghiraukannya, dan hanya melihat Jaimin dikeroyok oleh teman-temannya. Namun tiba-tiba cahaya ungu pun muncul, yang membuat di sekitar situ sangat terang. Mereka pun bertanya-tanya apa itu tadi. Ada sesuatu yang muncul. Mereka pun tidak memperdulikan hal tersebut. Mereka berkata kepada Jaimin, "Rupanya kau masih bisa bertahan. Tetaplah bersujud." Dia pun menginjak kepala Jaimin. Namun tiba-tiba ada seseorang yang muncul di sampingnya. Orang itu berkata, "Sudah sejak 20 tahun tidak ada yang berubah." Pembuli itu terkejut karena tiba-tiba ada orang di sampingnya. Orang itu berkata, "Jadi seragamnya masih tetap sama ya?" Pembuli berkata, "Siapa gelandangan ini?" Dia pun marah karena dianggap gelandangan. Dia berkata, "Jadi begitu sikapmu pada seniormu dasar bocah ingusan." Teman-teman pembuli itu pun bertanya-tanya, "Apakah dia senior? Kurasa begitu." "Bagaimana ini?" Orang itu berkata, "Yah terserahlah. Sepertinya kalian berselisih. Jadi kenapa kalian tidak memanggilnya ke sini?" Kemudian pembuli itu berkata, "Siapa yang peduli kalau kau senior kami? Pikirkan dan urus masalahmu sendiri. Kenapa gelandangan kotor sepertimu mengganggu kami? Apakah kau ingin dipukul sama juniormu? Kau harusnya sadar akan posisimu. Sekarang pergilah dari sini." Kemudian orang itu berkata, "Apa anak zaman sekarang sekasar ini? Apa begitu caramu berbicara dengan senior 20 tahunmu? Nampaknya orang ini adalah MC kita ya guys. Dia bernama Kang Woo-jin." Kemudian pembuli itu berkata, "Kok ngomong apa? Pergilah sebelum aku menghajarmu sampai habis." Kemudian Woo-jin pun menangkap tangan anak itu. Dia berkata, "Hei junior, kalau kau tetap bersikap seperti ini, aku akan mematahkan lenganmu." Pembuli itu berkata, "Apakah kau sudah tidak waras? Aku yang akan menghajar orang sepertimu." Dia pun melancarkan pukulannya ke arah Woo-jin. Namun Woo-jin dapat menghindarinya dengan santai dan mudah. Pembuli itu terkejut. Kemudian Woo-jin berkata, "Kau seharusnya berhenti saat aku sedang santai. Kau harusnya memperlakukan seniormu seperti mereka berada di dalam surga. Kutebak kau ini tipe yang
Cuma akan jera setelah diberi pelajaran. Dan Wu Jin pun sepertinya akan menggunakan skillnya. Dia pun menjentikan jarinya dan merapalkan mantranya. Namun tidak terjadi apa-apa, yang membuat Wu Jin kebingungan. Dia tetap saja menjentikan jarinya, yang membuat dia terlihat aneh. Dan para pembuli itu pun berpikir kalau dia itu orang yang tidak waras. Kemudian Wu Jin berkata, "Kenapa mantraku tidak bekerja?" Namun pembuli itu menjawab, "Kenapa hari ini ampas sekali? Ada bocah lemah yang bertingkah sok kuat. Dan sekarang, orang yang gak ada otak bertingkah seperti orang dungu." Dia nampaknya masih tetap menjentikan jarinya, dan bertanya-tanya kenapa ini berhasil. Dan nampaknya dia sadar bahwa sepertinya ini tidak akan berguna. Dia pun berniat menggunakan jarinya untuk memukul pembuli tersebut. Dan pembuli itu pun langsung terlempar ke belakang dengan cukup keras. Jaimin yang melihatnya terkejut. Para bawahan pembuli itu juga terkejut, karena temannya dapat dikalahkan dengan jentikan jari. Wu Jin berkata siapa selanjutnya, dan nampak diperlihatkan para pembuli itu yang telah terkapar dihajar oleh Wu Jin. Mereka semua pun nampaknya pingsan, dan Jaimin yang melihatnya pun terkesan. Dia berkata kalau Wu Jin keren sekali. Belajar mereka semua cuma pakai satu jari. Mau nggak sepenting apapun mereka itu lumayan kuat, tapi dia dapat mengalahkannya dengan jentikan jari saja. Dia bertanya-tanya siapa Wu Jin ini sebenarnya, dan Jaimin pun berterima kasih kepada Wu Jin. Kemudian Wu Jin pun bertanya, "Apakah kau tidak apa-apa? Kau sepertinya tadi dipukuli oleh mereka." Kemudian Jaimin menjawab, "Aku tidak apa-apa, karena kepalaku lumayan keras." Kemudian Wu Jin bertanya hari ini tanggal berapa. Nampaknya hari ini adalah tanggal 10 September, tahun 2021. Kemudian Wu Jin berkata, "Aku dipanggil di tahun 2016. Jadi karena 20 tahun sudah berlalu, bukannya seharusnya sekarang tuh sekitar 2036. Ada apa sih sebenarnya yang terjadi? Tapi aku tak peduli hal ini." Jaimin yang mendengar perkataan tersebut bertanya-tanya, apa yang sedang dikatakan orang ini? Aku tidak mengerti. Wu Jin pun nampaknya akan pergi meninggalkan Jaimin. Dia berpesan untuk jangan berkelahi lagi. Kemudian nampak ujian yang akan menggunakan skillnya. Dia sepertinya akan menjentikan jarinya lagi, dan menggunakan teleportasi. Namun sepertinya hal itu tidak berfungsi. Jaimin yang melihat hal itu bingung. Dia lagi ngapain sih? Apakah dia seorang repeater? Tingkahnya kayak orang tidak waras gitu. Dan nampaknya Wu Jin berjalan ke arah Jaimin. Wu Jin bertanya siapa namamu, dan Jaimin pun menjawabnya namaku adalah Du Jaimin. Dan Wu Jin pun bertanya apakah kau punya uang? Aku kembali terlalu cepat. Aku nggak bisa menggunakan sihirku. Jaimin berpikir, aku nampaknya terlibat dengan orang yang tidak waras. Wu Jin berkata, sebenarnya, aku datang dari dunia lain, dan baru saja kembali ke bumi menggunakan transportasi molekul. Tapi di pertengahan jalan, kayaknya ada yang salah sama sistem manajemen. Mananya? Seharusnya saat aku teleportasi, aku berakhir di depan rumahku. Tapi mau bagaimanapun, belum selesai mengucapkannya, Jaimin berkata, kau butuh uang berapa? Dan nampaknya dia membutuhkan 2.000 won. Dan dia pun malah menerima 5.000 won. Dia juga mendapatkan nomor HP milik Jaimin. Wu Jin berpikir kalau Jaimin orang yang baik. Aku bahkan mendapatkan uang darinya. Jadi aku harus membalasnya lain kali. Dia pun berjalan di sekitaran kota, dan melihat sebuah kaca. Dia berpikir, 5 tahun menurut waktu bumi. Untung saja perbedaan waktunya nggak banyak. Keluargaku pasti masih ingat sama wajahku. Kalau begitu umurku pasti 24 tahun. Ayah dan ibu umurnya lebih dari 50 tahun sekarang. Adikku sekarang pasti sudah 7 tahun. Dia pasti sudah besar. Kemudian dia pun ingin memasuki wilayah kereta bawah tanah. Namun di tempat tersebut terdapat beberapa tentara. Wu Jin pun bertanya-tanya, kenapa ada tentara di sana? Apa ada kecelakaan? Dia pun bingung. Dia bertanya kepada 2 orang wanita, kenapa ada tentara di depan pintu masuk kereta bawah tanah? Memangnya ada apa ya? Kedua wanita tersebut pun saling bertatap-tatapan. Mereka tertawa. Tentu saja ada tentara yang menjaga pintu masuk Dungeon. Paman ini dari Korea Utara ya? Mereka pun meninggalkan Wu Jin dan tertawa. Wu Jin nampaknya cukup kesal. Maksudnya apa sih? Dan nampaknya dia akan naik bus saja. Namun saat dia melihat sekitar terminal bus, dia tidak melihat ada tentara di situ. Dia pun kemudian masuk ke tempat itu. Dan nampaknya tempat itu telah dirantai dan digembok. Dia bertanya-tanya,
apa yang sebenarnya telah terjadi di bumi. Namun dia melihat sebuah kunci, dia melihat di sekitaran. Kalau tidak ada bus di sini, dia juga berpikir sepertinya terminal busnya benar-benar ditutup. Dia sedikit kesal karena sudah jauh-jauh datang kemari. Namun tiba-tiba ada pemberitahuan sistem. Anda telah memasuki Dongyeon di pintu pertama stasiun Gwacheon. Dia pun terkejut karena melihat sistem. Dia kembali berpikir ke waktu sebelumnya, saat dia bertanya kepada dua wanita yang berkata kalau ada sebuah Dongyeon di sini. Jadi Dongyeon yang diomongi mereka berdua itu benar ada, dan nampak notifikasi sistem kembali muncul. Kalau Dongyeon ini sudah diselesaikan, dia pun berpikir, monster di terminal bus, apa sih yang sudah terjadi dalam 5 tahun di bumi? Kalau gitu mending pulang dulu. Namun ketika dia menyentuh rantai gembok tersebut, seperti ada kilatan petir yang muncul. Dia berpikir, ternyata memang ada alasannya agar gerbang ini digembok, dan notifikasi sistem muncul. Anda tidak memiliki return stone. Sepertinya Wujin harus menemukan return stone untuk balik. Dia pun sepertinya merasakan sesuatu. Atau memang cuma perasaan dia saja. Rasanya kayak ada monster yang mau muncul. Dan nampak diperlihatkan kaki dari monster yang berwarna merah. Wujin pun menyadari hal tersebut. Dan monster itu langsung menyerang ke arah Wujin. Monster itu seperti serigala yang akan menerkam. Namun dia dapat menghindarinya dengan mudah. Dia pun ingin mengeluarkan skillnya. Namun tetap saja dia tidak bisa menggunakan sihirnya di sini. Dan monster itu pun akan menyergapnya lagi. Namun dia dapat menghindarinya dengan mudah. Dia pun menyadari sesuatu kalau dia mirip monster Drabbit. Monster itu pun langsung melompat ke arahnya. Dia bertanya-tanya, kenapa monster yang seharusnya ada di Alpen di sini? Dia pun melihat suatu benda atau linggis. Dia pun langsung mengambilnya. Dan menggunakannya untuk senjata. Dia harus memikirkan cara untuk menghabisi monster tersebut. Monster itu pun menyerang. Namun dapat ditusuk dengan mudah oleh Wojin. Walaupun sihirnya nggak bisa digunakan di sini, tapi monster ini nggak ada apa-apanya buatku. Dan nampak monster-monster yang lainnya pun mulai bermunculan. Mereka mulai muncul satu persatu. Namun semua monster itu dapat dikalahkan dengan mudahnya. Dia berkata, aku bisalah kalau menghajar monster seperti ini, tapi bakal bahaya kalau ada monster yang lebih kuat. Dan dia pun nampaknya juga naik level. Dia terkejut setelah melihat status Windows-nya. Nampaknya kekuatannya tidak hilang, tapi dia jadi level 1. Kemudian dia berpikir, lumayanlah, jadi makin kuat saat soul dipenuhi makhluk. Makhluk kayak gini, tapi kelasku masih seorang necromancer. Aku dapat status atau skill point karena turun dari level 99 ke level 1. Skillku Combination Box dan Achievement Shop. Ini apaannya? Dia pun bertanya-tanya, dan nampak diperlihatkan Combination Box. Bisa menggabungkan beberapa bahan untuk mendapatkan item baru. Juga bisa mengekstrak bagian penting dari sebuah item. Dia bisa menggabungkan benda untuk membuat item. Namun penyimpanannya kosong. Dia pun mencoba melihat Achievement Shop. Dan nampak diperlihatkan poin yang dimiliki yaitu 5. Dan di sana juga terdapat skill book. Dia berkata, ini tidak ada di planet Alpen sebelumnya. Ini kayak belanja online ya. Yang aku butuhkan sekarang itu skill. Aku butuh skill searching untuk menemukan item return stone. Dan kalau aku punya skill detection serta skeleton soldier summon, lumayan bisa dipakai buat melawan monster. Masing-masing 10 poin harganya. Poinku belum cukup sekarang. Dia akan mengatur statusnya dulu. Dan nampak diperlihatkan statusnya yang telah bertambah. Dan nampak aura yang keluar dari dalam tubuhnya. Dia pun mencoba melakukan gerakan untuk menyerang. Dan gerakan tersebut cukup lumayan. Sekarang tujuannya sudah jelas. Dia akan berburu poin. Poin achievement-nya ada 5. Dia butuh 10 poin untuk mendapatkan skill searching. Untuk menemukan item return stone. Kalau begitu dia membunuh 5 monster lagi untuk mendapatkan skill searching. Kemudian, nampak diperlihatkan monster yang akan menyerang dirinya. Dia berniat akan menemukan item return stone. Lalu pergi keluar dari dunia ini. Dia berniat untuk menghabisi monster tersebut. Dan dia pun telah selesai mengalahkan para monster. Levelnya pun naik menjadi level 3. Monster tersebut sangat banyak dan tidak ada habisnya. Dia pun berniat membeli skill searching dan skill dipelajari. Dia mencari return stone. Dan nampaknya tidak ada di sini. Hanya ini tempat yang tersisa. Dia pun melihat di sekitar area tersebut. Dan melihat beberapa kumpulan monster. Dia bertanya-tanya apakah dia harus turun ke sana.
namun bakal bahaya kalau melawan mereka semua. Dia tidak suka kalau untuk bertindak sendirian. Dia pun membuka achievement shop untuk membeli buku skill, yaitu Skeleton Soldier Summon, menggunakan mayat monster untuk dikorbankan, untuk memanggil Skeleton Soldier, kekuatan yang dibutuhkan 5, Dexterity 8, dan Stamina 5. Mana yang dipakai 1, kekuatan dominasi 1, dia akan membagi 10 status poinnya, dan menggunakan untuk kekuatan sihir dan dominasi. Dia pun kembali ke arah monster yang sudah dikalahkan, dan kemudian membangkitkan para monster tersebut. Dia bertanya kepada para monsternya, "Kalian udah nggak sabar kan? Ayo sekarang maju kalahkan monster-monster itu." Dan para monster itu pun bertarung dengan prajurit milik Woojin. Skeleton Soldier dengan level segitu nggak ada apa-apanya buat monster rabbit. Woojin menyuruh monsternya untuk menahan dengan tubuhnya, karena mereka cukup untuk menghalangi banyak rabbit. Dan Woojin menyerang saat pergerakan rabbit dihentikan oleh skeleton. Dan kemudian dia menggunakan mayat mereka untuk membangkitkan Skeleton Soldier baru. Dan muncul monster-monster baru milik Woojin. Pasukan Woojin pun menghalangi pergerakan para monster rabbit. Dia pun langsung menyerang monster-monster rabbit tersebut. Dia melakukannya terus-menerus, sampai monster tersebut pun habis. Dia pun berniat untuk pulang. Kemudian dia mencari Return Stone. Sepertinya dia melihat sebuah cahaya merah. Kemudian Shin beralih di sebuah tempat di pintu masuk Dungeon itu. Ada seseorang yang akan mengecek tempat tersebut. Dia terkejut karena gemboknya telah terbuka. Dia berkata apa ada orang yang masuk. Dia pun nampaknya akan memanggil seseorang. Namun tiba-tiba di hadapannya ada sebuah petir biru yang muncul. Orang itu pun terkejut, dan Woojin nampaknya keluar dari kilauan petir itu. Orang itu bertanya kepada Woojin, "Apakah kau seorang awakening?" Kemudian Shin beralih. Diperlihatkan sebuah tas yang berisi batu berwarna merah. Orang itu berkata, "Dasar anggota guild. Kami mengorbankan nyawa untuk menyerang Dungeon, sedangkan mereka cuma duduk-duduk doang. Dan juga menyuruh kami membayar komisi. Ini sangat tidak adil. Aku tidak sebodoh itu untuk melaporkan ini ke kantor pembelian. Harganya pasti bakal naik berkali lipat lebih mahal di pasar gelap." Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang datang dari belakangnya. Dia berkata, "Hai kau, berapa yang bisa kamu dapatkan dari itu?" Orang itu bertanya-tanya siapa kau. Nampaknya orang itu adalah seorang wanita. Wanita itu berkata, "Aku adalah Grim Reaper yang sedang mengejarmu." Dia anggota Hwarang Guild yang bernama Leonhe. Dia berkata, "Berani sekali kamu mencuri batu darah dari Dungeon Guild kami. Apakah kau mencari mati ya?" Pria itu berpikir, apakah dia anggota Hwarang Guild? Kok bisa-bisanya ketangkap sama dia? Wanita itu berkata, "Kalau kamu kenal denganku sini ikut aku." Namun pria itu berpikir, kalau sudah begini, aku harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Nampaknya dia akan menggunakan skillnya. Dia berkata, "Kau pikir aku akan mengikutimu begitu saja?" Dia pun melancarkan serangannya ke arah wanita itu. Namun wanita itu dapat menghindarinya dengan mudah. Pria itu langsung berlari untuk melarikan diri. Namun wanita itu dengan cepatnya berada di hadapan pria itu, dan langsung menghabisi pria tersebut. Dengan serangannya, orang itu pun langsung tak sadarkan diri. Wanita itu berkata, "Seharusnya kamu dengar aku dan ikuti saja perkataanku." Dan wanita itu mengambil tasnya yang berisi batu. Wanita itu melihat pesan baru dari HP-nya. Dia mendapatkan pesan dari tim keamanan stasiun Guanchun, dan menyuruhnya untuk datang ke tempat kejadian. Kemudian Shin diperlihatkan Woojin yang sedang menunggu bis datang, dan nampak diperlihatkan sebuah bus yang baru saja sampai. Nampaknya Woojin telah menaiki bus tersebut. Dia pun turun dari bus itu. Dia berjalan sambil berpikir, Dungeon atau monster? Ini bukan lagi dunia yang ku kenal. Bukannya ini mirip sekali dengan planet Alpen? Sebenarnya apa yang terjadi selama 5 tahun terakhir? Dia berharap tidak terjadi apa-apa pada keluarganya. Namun setelah sampai, dia terkejut, karena seharusnya di hadapannya adalah rumahnya. Namun tempat tersebut telah hilang, dan menjadi gedung yang cukup besar. Dia bertanya-tanya kok bisa ya? Kenapa tiba-tiba ada gedung besar di sini? Apa jangan-jangan keluargaku sudah pindah jauh dari sini? Sepertinya sudah terlambat untukku menjenguknya sekarang. Dan nampak perut dari Woojin yang keroncongan. Dia nampaknya kelaparan, karena dia baru sadar kalau dia belum makan apa-apa hari ini. Dia pun pergi ke tempat makan, dan memakan sebuah mie ramen.
Dia sangat senang setelah memakan makanan bumi, karena dia sudah lama tidak merasakan seperti ini. Kemudian dia pun merogoh kantongnya, dan berkata, "Tapi dengan uang segini aku nggak bisa pergi ke warnet, apalagi ke hotel. Apakah malam ini aku harus tidur di stasiun bawah tanah?" Tapi, stasiun bawah tanah sekarang sudah jadi sarang monster. Nampak diperlihatkan seseorang yang akan masuk ke tempat makan tersebut. Orang itu berkata, "Aku bahkan tidak punya cukup uang untuk makan malam. Sepertinya malam ini aku harus makan pop mie saja." Ternyata orang itu adalah orang yang diselamatkan oleh Woo Jin sebelumnya, yaitu Jaemin. Dia pun masuk ke tempat tersebut, dan mendapati Woo Jin yang ada di sana. Mereka berdua terkejut. Jaemin bertanya, "Kenapa Anda ada di sini?" Kemudian Woo Jin berkata, "Wah, kebetulan banget. Aku baru mau menelpon kamu. Timingnya tepat sekali. Aku rasa aku tidak ditakdirkan mati sekarang." Jaemin bertanya-tanya, "Kenapa kamu mencariku?" Woo Jin bertanya, "Apa orang tuamu sekarang ada di rumah?" Jaemin bingung kenapa dia tanya seperti itu. Woo Jin pun berkata, "Saat aku menyelamatkanmu dari insiden itu, ada sesuatu yang perlu aku bicarakan dengan mereka. Namun nampaknya orang tuanya sudah meninggal." Dan Woo Jin pun mengucapkan turut berduka cita. Dia bertanya, "Jadi kamu tinggal sendirian ya?" Woo Jin pun berniat akan tinggal di rumah Jaemin, yang membuat Jaemin terkejut. Woo Jin berkata, "Menginap di rumahmu pasti nggak gratis kan?" Dia pun memberikan sisa uangnya kepada Jaemin. Kemudian Jaemin pun berkata, "Bukannya ini yang tadi kamu ambil dari aku ya?" Kemudian tiba-tiba Woo Jin menggunakan tangannya untuk menangkap lalat di sebelah kepala Jaemin dengan kecepatan yang cukup cepat, dan itu membuat Jaemin sangat terkejut. Woo Jin berkata, "Aku berhutang banyak dengan dirimu." Kemudian scene beralih keesokan harinya. Diperlihatkan sebuah sekolah SMA Mido. Nampak di sana Woo Jin yang mendatangi seorang guru. Guru tersebut terkejut. "Kau ternyata masih hidup ya? Kemana saja kamu selama ini? Setelah kamu menghilang, semua orang mengira kamu sudah mati." Woo Jin pun berkata, "Hei, iya Pak, saya hampir mati. Saya sebenarnya kesini ingin ada perlu dengan Anda. Apakah saya boleh mengecek data-data murid di sini?" Dan diperlihatkan ruangan kelas 32. Di sana terdapat Jaemin yang sedang ngobrol dengan wanita. Di belakang mereka pun ada pembuli yang sebelumnya. Pembuli itu datang menghampiri Jaemin dan merangkulnya. Dia berkata, "Kamu kemarin beruntung sekali. Tiba-tiba entah dari mana, ada seseorang yang membantumu. Bukannya sebaiknya kita lanjutkan yang kemarin, benar bukan?" Jaemin, dia pun berkata, "Aku mengerti, tapi sebaiknya kita tidak buat keributan di dalam kelas." Namun nampaknya pembuli tersebut tidak terima, dan menjambak rambut milik Jaemin. Dia berkata, "Kau masih belum mengerti situasimu ya?" Namun tiba-tiba ada seseorang yang menghentikan kejadian tersebut, dan orang itu adalah Woo Jin. Dia berkata, "Wah buset, pas banget nih." Nampaknya pembuli itu mengenali Woo Jin. "Kalau orang yang kemarin kan?" Kemudian Woo Jin berkata, "Kalian para berandal, cepat ikuti aku." Dan nampak diperlihatkan di atap gedung sekolahan. Di sana banyak siswa-siswa yang sedang melihat perkelahian. Para siswa-siswa itu bertanya-tanya, "Siapa pria itu? Dengar-dengar dia pernah bersekolah di sini. Aku rasa dia akan bertengkar dengan Soyuk dan gengnya." Nampaknya pembuli tadi bernama Soyuk. Di sana terlihat Woo Jin yang sedang menyuruh Soyuk untuk menyerangnya. Soyuk berkata, "Jangan menghindar terus kayak tikus. Hadapi pukulanku kalau berani." Namun Woo Jin menghindarinya dengan sangat mudah. Dia berpikir, orang-orang seperti ini ada di Alpen dan juga di bumi. Orang yang sangat percaya diri dengan kekuatannya dan suka buat masalah. Nampak Soyuk yang terus-menerus menyerang Woo Jin. Namun serangan tersebut tidak pernah mengenai Woo Jin. Woo Jin berkata, dia bahkan tidak tahu di mana dia berdiri. Caranya dia bersikap jadi mengingatkanku pada Chasis. Nampaknya Chasis adalah musuh Woo Jin di planet Alpen. Dan diperlihatkan orang tersebut ia memakai topeng setengah wajah. Orang itu memanggil Woo Jin dengan sebutan Necromancer pembantai. Dia adalah Soul Sorcerer yang tidak bermoral. Nampak diperlihatkan waktu Woo Jin berada di planet Alpen. Seseorang yang berusaha memfitnah Woo Jin dengan nama-nama yang aneh dan menghasut sekutu lain untuk menyerbu teritori milik Woo Jin. Dan orang itu pun nampak mirip dengan pembuli yang ada di bumi. Woo Jin hanya tersenyum. Soyuk menyuruh bawahannya untuk membantunya dan mengeroyok Woo Jin. Kemudian Woo Jin berpikir, kalau hanya ada satu solusi,
Untuk orang-orang seperti ini, kita harus memperlakukan mereka seperti mereka memperlakukan orang lain, dengan kekuatan yang lebih besar, dan tampaknya mereka akan mengeroyok Wu Jin, dan nampak diperlihatkan saat Wu Jin yang telah mengalahkan para musuhnya di planet Alpen. Begitu juga di bumi, dia saat ini sedang menghajar para pembuli. Nampaknya Soyuk jadi linglung, dan dia hanya diam. Wu Jin menyuruhnya untuk menyerang lagi. Dia pun langsung menyerang Wu Jin, namun mereka semua dikalahkan oleh Wu Jin. Kemudian Wu Jin berkata, "Beneran deh, kalian itu tong kosong nyaring bunyinya. Kalian begitu sombong dengan diri kalian." Kemudian Wu Jin melihat sesuatu di bawah. Dia pun nampaknya sedikit terkejut. Dia melihat seorang wanita berambut pendek yang sedang berjalan, dan itu adalah ibunya. Dan chapter kali ini pun berakhir ya guys. Sekian dulu untuk chapter kali ini ya guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah support Mimin dengan like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam semua urusannya. Dan buat kalian jangan lupa komen ya guys, biar Mimin tambah semangat lagi ngontennya. Dan juga kalau mau request alur cerita tertentu komen aja di kolom komentarnya guys. Terima kasih.